Halo semua, ketemu lagi di channel saya dan sebelumnya mohon maaf baru bisa sekarang saya bikin videonya. Entah nanti saya upload di tanggal 31 atau tanggal 30. Dan terakhir itu adalah video di bulan Maret yaitu bulan puasa dan baru hampir 2 bulan baru bisa saya buat lagi video dikarenakan memang saat itu adalah saat di mana rumah saya direnovasi dan ada beberapa pekerjaan kantor yang agak banyak. Oke, setelah saya review di video saya sebelumnya, di mana saya juga sudah janji untuk memberitahu bagaimana cara saya memilih distro atau memilih varian dari Linux karena kalian lihat sendiri di layar monitor saya begitu banyak distro atau pilihan varian dari Linux itu sendiri. Tapi tetap beberapa atau poin terpenting adalah kalian cari yang sudah punya nama atau banyak yang pakai lah. Umumnya kan begitu, umumnya. Nah, cara kedua adalah kalian coba langsung dan kalian kalau untuk Linux itu mungkin sedikit saya ubah dulu sudut pandangnya karena ada beberapa kalimat atau persepsi di mana orang menyamakan Linux itu ke Windows. Nah, kalau sekarang itu Linux sudah ada persamaan lainnya, yaitu Android. Ya, Android itu base-nya Linux. Sebenarnya dulu kalau ngomong iOS itu juga dulu base-nya adalah Debian, tapi sekarang nggak tahu karena memang tertutup, jadi kita nggak tahu lagi, belum ada yang bongkar. Jadi kalian ubah persepsi Linux itu mirip dengan Android. Jadi memang kalau dari Windows kan memang agak beda memang. Anggap aja adalah Android untuk desktop lah, mirip mikirnya kayak gitu. Jadi kalau ngomong Android berarti kalian harus atau mencari distro yang punya Play Store atau kalau saya ngomongnya manajemen aplikasi seperti ini, di mana kalian sudah nggak perlu lagi ngetik situs apa kayak PLC dan lain sebagainya. Kalian ketik di sini atau kalian lihat di rekomendasinya juga sudah ada. Contoh kayak Chrome, dia sudah ada. Jadi kalian nggak perlu lagi buka browser untuk menginstal aplikasi atau download di situsnya. Jadi sudah ada di Play Store-nya atau manajemen aplikasinya. Dan kedua adalah saya juga, ini pendapat saya, banyak orang bilang bahwa distro itu hanya beda tampilan. Intinya sama. Kalau sekarang saya nggak bisa ngomong kayak gitu karena distro sudah memodifikasi atau mengubah kernel Linux sesuai dengan settingan mereka. Ambil contoh kasus saya yang sebelumnya saya sebutkan kenapa saya pindah ke Fedora dari sebelumnya Manjaro, di mana Manjaro di situ ada waktu itu, atau mungkin saat ini saya belum ngecek lagi, punya kelemahan atau bug di mana WLAN-nya kacau balau saat dipakai di NVIDIA. Terutama untuk NVIDIA saya yaitu 4070, RTX 4070 itu benar-benar kacau. Game banyak yang patah-patah, kemudian untuk edit video kadang hilang gambarnya, dan kadang nge-freeze dan kadang fokus. Nah, ya memang ya kita bisa nunggu, tapi kalau memang malas seperti saya ya terpaksa untuk pindah ke distro yang lain. Nah itu, jadi sekarang jangan nganggap distro itu hanya beda tampilan, karena mereka memang sudah mengubah kernel mereka, atau kernel induknya itu sesuai dengan spesifikasi yang mereka setting. Oke, seperti video saya yang sebelumnya di mana saya ngomong saya juga makainya general aja cara milih distronya itu. Jadi ya cari pertama yang terkenal, kedua ya kalian coba sendiri baik VM atau cara yang terakhir adalah ya kalau tanya ke orang atau pengguna Linux yang lainnya tuh rata-rata mereka sedikit terlalu fanatik. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena dulu juga saya sangat fanatik dengan Manjaro. Jadi saya berani ngomong kalau saya juga seorang fanatik dulu yang akhirnya harus pindah ke Fedora karena ya gamenya yang saya mainkan nge-crash atau patah-patah gak enak apa yang dilihat itu. Dua ini juga gak enak. Jadi ya memang ada dua sih. Kalian harus pertama ambil dulu atau cari yang distro terkenal atau banyak yang pakai. Kedua kalian coba sendiri. Dan ketiga yang sebelumnya saya ngomong adalah cek
Play Store-nya mereka atau aplikasi manajemen mereka. Nah, contoh ya minimal ada seperti inilah. Jadi kalian bisa tinggal ngetik dan klik terus install. Semudah itu. Dan untuk update kalian klik update terus kalian update all wis beres. Jadi nggak mikir apa ya komennya ya, apa ya komennya ya. Jadi nggak perlu lagi. Untuk mulai ya, ini saya ngomong untuk yang baru pindah atau memang apa ya terpaksa pindah karena Windows 10 sudah memakai. Nah, jadi untuk yang sudah pengalaman mungkin ya nggak bisa lah hiraukan omongan saya karena mereka sudah punya pengalaman. Oke, untuk rekomendasi beberapa distro yang saya pakai, yang pernah saya pakai dan yang saya pakai adalah Fedora, Manjaro, ya tentu saja Ubuntu sama Mint. Nah, kalau ini sih mereka banyak ngomong, maksudnya fansnya yang banyak rekomendasi. Terus kemudian yang terakhir adalah Pop! OS. Kenapa saya milih mereka? Karena ini, ya benar. Saya lebih fokus di sini, yaitu aplikasi manager, di mana saya nggak perlu lagi ribet pakai apt atau DNF untuk Fedora dan lain sebagainya. Beberapa kalau ngomong yang paling bagus ya tiga ini sih menurut saya sudah lumayan. Dengan untuk Ubuntu dan Mint ini kalian harus siap-siap ribet di reponya. Jadi ekstra reponya itu kalian harus manual. Aku nggak tahu ya, aku udah lama nggak pakai sekitar 2 tahunan lebih terakhir saya pakai Mint 21, Mint 20 apa 19 ya, saya lupa. Jadi sudah saya tinggalkan agak lama, Ubuntu dan Mint ini sudah hampir 2-3 tahun sudah saya nggak pernah nyoba. Oh ya, untuk Ubuntu ini saya tetap pakai yaitu produknya yaitu untuk Windows untuk server. Ubuntu server ini saya pakai karena memang sedikit lebih stabil, ya bukan sedikit sih, free dan stabil. Sebenarnya juga ada Fedora, juga ada apa ya, ZenOS atau yang terbaru itu Rocky OS. Tapi sementara yang paling stabil menurut saya adalah Ubuntu server. Jadi sementara untuk server saya saya percayakan di Ubuntu server. Tapi untuk desktopnya jujur sudah lama, hampir berapa tahun ya, 2-3 tahun saya sudah nggak pakai Ubuntu. Oke, untuk tadi seperti yang mungkin saya sudah sebutkan, kalian bisa pilih yang lain, sebenarnya ada Casey OS dan lain sebagainya. Tapi untuk awal-awal mungkin aku rekomendasinya adalah Manjaro dan OS. Karena memang instalasi mereka itu juga apa ya sangat mudah. Ini adalah contoh di beberapa YouTube tutorial untuk instalasi. Di sini kalian ada pilihannya. Di sini untuk Pop! OS dan Manjaro, ibaratnya instalasinya sangat-sangat mudah. Tapi kalau kalian memang ibaratnya benar-benar baru pertama kali dan belum pernah mengenal OS sama sekali, saya rekomendasikan minta bantuan orang yang mengenal Linux untuk diinstalkan ke komputer kalian dan sedikit dikonfigurasi di bagian ininya, discovery atau Play Store-nya lah. Kita sebut aja Play Store ya sekarang ya, biar lebih enak dan lebih kalian ngerti. Jadi kalian harus setting ini, jadi lebih enak, jadi kalau nyari aplikasi lebih gampang. Dan itu adalah dua ini yang paling saya rekomendasikan karena memang benar-benar bagus menurut saya paling bagus. Kedua Fedora ini juga terakhir yang 42 ini juga yang saya coba di KDE-nya, versi KDE-nya, yaitu Fedora 42 KDE ini. Dan dia punya apa ya? Terakhir habis instalasi dia ada pilihan untuk non property atau property ya. Pokoknya ibaratnya dia bukakan sumber source aplikasi yang lain. Jadi kalau kalian klik di sini contohnya VLC ini, nanti dia ada pilihannya. Mau kalian pakai Fedora Linux, Fedora Flatpak atau FlatHub. Jadi nanti dibukakan dia di awal-awal. Jadi Fedora ini ya sedikit saya rekomendasikan, cuma memang untuk konfigurasi hardware-nya saya lebih percaya di Manjaro dan Pop! OS, terutama bagi kalian yang pakai NVIDIA. Oke, contoh di sini kalau kalian klik Pop! OS ada pilihannya yaitu ini NVIDIA. Jadi kalian bisa langsung terkonfigurasi, nggak bingung. Kalau Manjaro saat instalasi dia akan mengkonfigurasinya secara otomatis. Tapi seperti saya ingatkan, nah pengalaman saya terakhir di Manjaro untuk
tampilan Wayland, kalau kalian klik di informasi, di sini ada grafik platformnya yaitu Wayland, dia masih belum belum stabil lah kalau saya ngomong. Jadi itu terserah kalian, pilihan kalian. Tapi kalau kalian minta saya untuk instalasi untuk awal-awal, saya akan rekomendasikan Pop OS. Ini benar-benar saya rekomendasikan karena memang stabil. Nah, di sini juga saya sudah ada VM-nya. Ini adalah contohnya Pop OS. Di sini saya terakhir ini sebelum saya delete. Jadi dulu waktu pas Fedora pas Manjaro masalah, saya coba-coba beberapa OS dan terakhir ini yang belum saya delete adalah Pop OS. Jadi di sini kalian tinggal klik ini Pop OS Shop namanya. Dan di sini kalian bisa searching kayak tadi VLC dan lain sebagainya lah. Nah, di sini dia ada langsung tinggal klik install atau langsung klik install di sini dia langsung instalasi. Dan untuk update-nya datang. Jadi kalian klik di sini update software. Nanti dia kalau memang ada update dia langsung klik langsung muncul listnya dan kalian bisa klik update to all. Dan ingat di sini dia hanya notifikasi kalau ada updatean dan dia nggak akan bakal download atau update otomatis kecuali kalian memang settingnya di otomatis. Jadi benar-benar Linux itu adalah full user control. Jadi kalian yang punya sistem, kalian yang punya komputer, dan kalian yang oprek atau konfigurasi OS semau kalian. Untuk tampilan, ya oke kembali lagi yang tadi untuk tampilan. Di sini saya mungkin rekomendasi untuk awal-awal yaitu KDE karena memang ya di sini kalian bisa konfigurasi sesuka kalian. Tapi untuk awal, sorry, untuk awal mungkin aku rekomendasinya GNOME atau FFC. Ya, kalau FFC ini mungkin untuk yang beberapa hardware-nya agak apa ya, kalian butuh resource yang lebih kecil untuk tampilan, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau kalian mau yang ala hacker, kalian bisa pakai yang namanya i3 atau ada aku lupa yang sejenisnya. Jadi dia benar-benar full keyboard. Jadi tenang, mouse tetap ada, cuman untuk buka aplikasi atau yang lainnya sudah ada full shortcutnya. Jadi benar-benar cepat lah untuk dan tampilannya memang hacker hacker banget sih. Tapi ada dua yaitu FSC ini untuk yang ringan, kedua untuk tampilan yang agak bagus yaitu GNOME. Jadi kalau kalian lihat di Pop OS dia pakai GNOME, ini tampilannya. Jadi kalian bisa searching di sini. Ini kayak Windows Run, tapi lebih bagus karena kalian bisa pakai gini. Nah, dia bisa ngecek aplikasi, langsung buka aplikasinya. Maksudnya muncul listnya lah, ibaratnya kayak auto search lah ya. Kemudian kalau kalian buka start menunya ada di sini. Di sini juga kalian bisa cek atau searching juga di sini juga bisa. Nah, jadi dia lebih mirip ke Android. Sebenarnya bisa full screen, cuman saya memang settingnya nggak full screen. Nah, kalian bisa setting full screen, cuma saya lupa settingnya di mana. Nah, kalau kalian lihat di sini juga dia lebih simpel lah untuk OS saat ini. Jadi untuk awal-awal mungkin ini lebih gampang lah karena memang tampilannya yang simple dan untuk konfigurasinya juga nggak begitu banyak. Tapi apa ya esensialnya lah. Kita coba ke sistem. Eh, sistem apa ya? Saya lupa. Sorry, setting ya kalau salah. Nah, ini dia langsung ada videonya. Nah ini settingannya juga nggak begitu banyak. Nah, kalau KDE memang tampilannya bisa kalian modifikasi. Kalau KDE ini saya rekomendasikan kalau kalian minta tolong atau yang installnya atau yang bantu Anda install itu ngerti KDE. Jadi dia akan mengkonfigurasi tampilannya. Kalau kalian lihat tuh begitu banyak konfigurasi di KDE ini. Jadi itu terserah kalian jadi pilihannya terserah kalian. Nah itu mungkin itu aja mungkin beberapa apa ya sedikit rekomendasi atau tip atau saran lah atau seperti kalian seperti aku ngomong bla 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 sembarang. Disinilah Linux itu kayak apa ya ini. Jadi kalian benar-benar full control atau benar-benar kalian kuasai semua PC kalian. Sampai mau delete kalian juga bisa. Sekarang nggak bisa ya, aku lupa. Kayaknya sudah di lock katanya, yang delete root. Jadi kalian pastikan dulu. Kita langsung apa ya berarti ya. Saya singkatnya aja, kalian pilih, saya rekomendasi yang 4 ini untuk untuk pengguna awal atau memang yang baru pindah ke Linux, saya rekomendasi Manjaro dan Pop OS.
Tapi kalau kalian pengen nyoba yang lain dan kalian punya teman atau bisa melakukan instalasi, saya rekomendasikan Fedora. Tapi kalau kalian memang senang yang rame, maksudnya ada supportnya banyak, bilangnya supportnya banyak, tapi ya nyatanya juga memang sama aja sih. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya itu mungkin Ubuntu sama Mint. Tapi untuk server Ubuntu rekomendasi lah untuk saya sementara ini. Nah, untuk tampilan, kalian untuk awal-awal mungkin saya rekomendasikan GNOME. Kalau laptop atau PC kalian ibaratnya RAM-nya masih kuat atau GPU-nya masih lumayan lah kayak Intel HD dan lain sebagainya itu masih kuat. Tapi kalau kalian memang yang agak lama atau mungkin yang kurang kurang gimana waktu itu, kalian bisa pakai XFCE. Ini ringan dan juga settingannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian memang pengen explore, pengen apa ya, yang ngutek-ngutek bahasa Jawanya, bahasa Indonesia ngutek-ngutek itu apa ya? Kalian bisa pakai KDE. Kalian bisa konfigurasi semau kalian di sini. Terserah. Nah, kalau kalian mau apa sedikit apa ya namanya ya? Sedikit-sedikit suka tantangan. Kalian, aku mungkin rekomendasinya Arc. Jadi kalian bisa nginstal ala hacker, di mana kalian akan lewat command prompt, kalian install, kemudian kalau kalian masih kurang serak, kalian pakai ini, i3. Jadi kalian bisa benar-benar, wow, hacker. Dan jujur, saya sampai sekarang belum pernah pakai i3, karena memang saya males. Dan untuk art, saya hanya coba-coba aja sih. Waktu itu juga sering gagal, jadi saya nggak berani rekomendasi yang sesuatu yang saya gagal juga. Jadi, uh, rekomendasi saya untuk orang apa ya baru pertama kali pindah, mungkin mintalah tolong kepada yang apa sudah tahu Linux atau minimal tahu cara menginstal aplikasi. Gitu. Tapi kalau kalian mau nginstal sendiri juga nggak masalah. Tapi rekomendasi saya seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, siapkan hard disk baru atau SSD baru. Karena dia, apa ya, hebatnya kamu nggak akan merusak file sistem yang lama. Jadi kalau memang masalah dan kalian nggak senang, kalian bisa balik lagi. Oke, mungkin segitu aja omongan saya hari ini. Karena saya juga nggak ada persiapan, karena saya apa ya, jujur baru ingat kalau saya belum buat video hampir 2 bulan. Jadi mohon maaf kalau apa ya kata-kata ada yang salah atau menyinggung atau ibaratnya apa ya nggak enak lah didengar. Saya mohon maaf banget dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.